Selamat malam Indonesia. Balik lagi bareng saya Bayu Andrian Pagis. Public speaking itu penting gak sih? Nanti akan kita bahas. Panji Pragiwaksono pernah bilang bahwa ngomong itu gak doang. Ngomong itu bisa menggerakkan orang. Saya pribadi setuju. Karena melalui bicara, kita bisa menginspirasi. Kita bisa menunjukkan rasa empati. Dan yang terpenting, kita bisa memberikan informasi. Yang mana melalui informasi tersebut, kita dapat belajar, kita dapat mengolah informasi tersebut. Yang paling tidak, nantinya informasi tersebut menjadi perspektif baru. Hal itu merupakan salah satu kelebihannya. Terus apabila kita bicara dalam dunia profesionalitas, memiliki kemampuan public speaking atau kemampuan verbal yang bagus sangatlah dibutuhkan. Karena apa? Karena bagaimanapun proses komunikasi yang paling mudah, paling sering dijumpai adalah melalui pembicaraan. Bisa dibayangkan kan, kalau di dunia civitas akademika, orang-orangnya itu tidak terlatih untuk berbicara. Sebagai contoh, ada seorang guru yang penampilannya baik, penampilannya bagus, orangnya tegap, ya secara penampilan bagus, namun kemampuan verbalnya agak kurang. Kita nggak munafik, saya nggak munafik bahwa saya dan teman-teman pasti pernah mengalami kita berhadapan dengan seorang guru yang kemampuan verbalnya kurang, dan tentunya itu akan sangat mengganggu proses belajar mengajar. Itu merupakan salah satu contohnya. Dan harusnya kita tahu dalam dunia pendidikan, seorang guru itu, tenaga pendidik, merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam dunia pendidikan tadi. Terlepas dari kelasnya, mau di SD, SMP, SMA, atau kuliah. Contoh lain, semisal dokter. Sebagai dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis yang baik, seharusnya kemampuan verbalnya juga baik. Itu semacam tuntutan. Bisa dibayangkan ketika seorang dokter ingin memeriksa pasien, sebelumnya dokter tersebut harus melakukan diagnosis. Sebelum melakukan diagnosis, si dokter nantinya akan bertanya-tanya kepada si pasien. Nah, saat bertanya-tanya, ditanya keluhannya, ditanya apakah hal ini dirasakan pasien, apakah gejala ini dirasakan pasien, hal-hal seperti itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaannya selesai, diagnosisnya keluar, diagnosis yang dibawakan dokter keluar, diagnosis tersebut harus diberitahukan ke pasien. Namun, apabila dokternya kurang dalam kemampuan verbal atau kemampuan berbicara, nanti akan sangat berbahaya karena diagnosis tadi bisa saja diartikan lain oleh si pasien apabila si dokternya salah memilih diksi, salah memilih makna kata, atau salah dalam pengucapan. Bisa dibayangkan kan, pasien yang harusnya ditenangkan malah jadi panik. Terus ada lagi semisal politikus. Ada yang mau jadi pejabat di sini? Jadi politikus memiliki kemampuan verbal yang tinggi itu merupakan sebuah modal yang teramat sangat besar. Karena menjadi politikus itu merupakan pekerjaan besar. Jadi politikus harus bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi isi hati mungkin, supaya mereka mau memilih. Apabila kita bicara konteks pemilu dan teman-temannya, kemampuan verbal yang baik atau kemampuan berbicara yang baik tentunya sangatlah penting. Bisa dibayangkan kalau seorang politikus tidak mahir berbicara, tentunya orang-orang akan ragu apabila dalam pemilu untuk memilih beliau. Pada intinya adalah public speaking itu perlu. Kemampuan berbicara itu penting, sangat penting. Terlebih dewasa ini
Indonesia bahkan dunia sedang diuji, yaitu oleh pandemi. Semoga buat teman-teman yang di sana, yang ada di rumah sakit, ataupun yang sudah lebih dulu mendahului kita, diberikan tempat yang paling baik lah, dan yang masih bisa bertahan, semoga diberi kesembuhan. Dalam konteks ini, di masa pandemi seperti sekarang, berbicara itu bisa berdampak besar. Misal, terkait informasi tentang pandemi ini, apabila ada orang yang salah memberikan informasi, taruhannya akan sangat besar. Apalagi pandemi ini terjadi secara universal, bukan cuma di Indonesia loh, di luar negeri juga demikian. Maka dari itu, berbicara apalagi hal-hal yang sangat riskan seperti ini, benar-benar harus berhati-hati. Sebagai contoh, ada beberapa kalangan yang bersuara tentang pandemi ini, namun dengan cara-cara yang salah, sehingga menjadikan itu sebuah polemik. Maka dari itu, buat teman-teman yang mau belajar berbicara, belajar public speaking, belajar bagaimana caranya menyampaikan pendapat ke orang lain, tetap semangat, jangan ragu-ragu, tetap percaya bahwa kita pasti bisa. Saya percaya. Apakah Anda percaya? Saya percaya suatu saat saya pasti bisa. Kalau saya bisa, berarti Anda juga bisa. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Hand sanitizer-nya dibawa. Oke?